Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Hadirin wal hadirat jamaah kajian pada subuh Masjid Al-Fawzi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan subuh hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, usia, kesehatan sehingga kita bisa bersama dalam kegiatan kita di pagi hari ini untuk bermudzakarah ya, mempelajari ilmu syariat yang menjadi ini salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan salawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Jemaah rahimahullah, tema yang akan kita bahas di subuh hari ini yaitu terkait dengan kaidah fikih. Ya. Ada satu kaidah fikih yang kemudian disusun oleh para ulama. Kaidah fikih ini ada banyak sebetulnya, ada 5 yang utama. Kemudian nanti ada kaidah-kaidah cabang di antara kaidah pokok yang 5 itu. Nah, di antara salah satu kaidah pokok yang kemudian disusun oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada, di antaranya adalah al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah. Adat atau kebiasaan atau tradisi itu dapat menjadi pertimbangan hukum. Al-'adatu muhakkamah. Adat, tradisi, kebiasaan, budaya suatu masyarakat di suatu tempat, di suatu masa itu bisa menjadi salah satu pertimbangan hukum ketika menentukan ini wajib atau tidak, atau bagaimana kemudian apakah ini haram atau halal, atau misalnya bagaimana ketentuan ya dan seterusnya. Maka adat atau kebiasaan itu bisa menjadi acuan para ulama dalam menentukan hukum. Tapi itu dengan syarat. Mura'atul adatul araf fi ma la yukhalifu syarat. Mempertimbangkan adat dan hukum ya dalam adat dan urf dalam penetapan hukum itu ya dengan syarat tidak boleh menyelisihi syariat. Itu adat yang bisa menjadi pertimbangan hukum itu adalah adat atau tradisi yang tidak menyelisihi syariat. Artinya kalau kebiasaan suatu masyarakat, budaya suatu masyarakat itu menyelisih syariat, tentu ini adat atau kebiasaan yang tidak bisa dijadikan acuan. Syaratnya tidak menyelisih syariat. Apa itu adat atau kebiasaan? Didefinisikan oleh para ulama, kebiasaan atau adat itu adalah atau uruf itu wastaqarrat al-nufusu 'alaihi bi syahadatil 'uqud wa talaqqat al-qaba'il as-salimatu bil qabul. Sesuatu yang menjadi kebiasaan banyak orang. Jadi bukan hanya kebiasaan individu, bukan hanya kebiasaan 1-2 orang saja, tapi menjadi kebiasaan banyak orang. Ya. Kalau cuma kebiasaan 1-2 orang, nah itu tidak bisa menjadi pertimbangan hukum, tapi harus menjadi kebiasaan satu komunitas masyarakat. Ya, baru itu menjadi nanti pertimbangan hukum. Nanti kita kasih contohnya, Pak. Kemudian dapat diterima oleh akal dan kewajaran, bukan kebiasaan yang nyeleneh, ya, kebiasaan yang ngawur, kebiasaan yang tidak diterima oleh akal sehat. Ya. Nah ini bisa dijadikan pertimbangan hukum. Nah jemaah sekalian, biasanya hukum yang dikembalikan kepada adat atau tradisi itu yang memang syariat tidak mengatur, syariat tidak mengatur, tapi syariat mengembalikannya kepada uruf, kepada suatu tradisi dalam suatu masyarakat. Jadi dahulunya misalnya surah Al-Baqarah ayat 228 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Ini terkait dengan nafkah, kewajiban nafkah suami kepada istri. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang ma'ruf. Wanita itu punya hak ya, dan juga kewajiban kepada suami berdasarkan apa? Berdasarkan bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu dari kata urf, dari kata urf itu artinya kebiasaan. Artinya syariat tidak membatasi, tidak menentukan berapa jumlah nafkah, berapa ya nominal yang harus diberikan oleh suami kepada istri sebagai nafkah. Tidak ada batasan dalam syariat. Beda dengan zakat. Kalau zakat ada nilainya ya, yaitu 2,5%, ada nisabnya 85 gram emas baru kena zakat. Nah, maka itu tidak bisa dirubah dengan kebiasaan. Tapi kalau nafkah tidak ada batasan nominal, tidak ada ketentuan berapa suami harus kasih kepada istri. Apa ketentuannya? Syariat menyerahkannya kepada al-ma'ruf, kepatutan. Ya, jadi urf itu suatu yang dianggap wajar, suatu yang dianggap menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Patutan, ya. Sepatutnya berapa? Nah itu ketentuannya seperti itu. Sepatutnya. Artinya apa? Antara satu daerah dengan daerah yang lain mungkin saja bisa berbeda. Antara satu suku dengan suku yang lain bisa berbeda dalam kewajiban nafkah. Makanya misalnya di sebagian daerah di Indonesia, ya, ada orang Bugis Pak di sini, ya, itu kan ada namanya uang apa namanya Pak? Kalau orang mau nikah itu ada uang panai, ya, panai. Itu beda-beda, ada harganya. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau nikahin perempuan yang S1 dengan S2 itu uang panainya beda. Nah itu urf namanya. Antara satu daerah dengan daerah lain punya batasan yang berbeda. Karena syariat memang tidak mengatur berapa mahar yang kemudian yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Tidak ada batasannya, sepatutnya saja. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika menikah dengan Siti Khadijah dan dengan istri-istri yang lain itu dibedakan maharnya. Kalau ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah itu maharnya luar biasa besar, maharnya besar. Kenapa? Karena Khadijah itu perempuan yang kaya raya, perempuan yang terpandang, ya, perempuan yang terhormat di kaumnya. Ya, makanya maharnya tidak bisa sedikit, Pak. Maharnya harus besar, sesuaikan dengan Khadijah. Apa kedudukan Khadijah di masyarakat waktu itu? Ya. Masa orang kaya dikasih mahar cuma seperangkat alat sholat, Pak. Itu kan ya kurang sesuai ya, ya. Nah, kita kan adatnya begitu Pak, yang mahal itu cukup seperangkat alat sholat. Makanya saya punya dosen itu orang Mesir, ya, dikontrak di Libya, ngajar di sini di Jakarta, ya. Nikah sama orang lokal, orang Indonesia. Nah, habis nikah sama orang Indonesia dia begini Pak, akhlak nisa ibn alam Indonesia, semanis-manisnya perempuan di dunia itu perempuan Indonesia. Kenapa? Karena maharnya murah, maharnya cukup seperangkat alat sholat. Habis itu, ya, perempuan istri, kalau orang Indonesia istrinya itu bisa disuruh ngepel, disuruh cuci baju, disuruh nyapu ngepel itu bisa disuruh cuci piring. Karena di sana di Mesir itu kebiasaannya nggak begitu. Mahar di sana itu ya besar di Mesir itu. Minimal itu punya rumah dulu, jadi rumah itu jadi mahal. Rumah tempat tinggal itu di mana? Makanya orang-orang Mesir sana itu baru nikah itu usia sudah matang baru nikah. Rata-rata itu sudah agak berusia nikahnya itu. Kenapa? Karena kebiasaan di sana mahal itu tinggi, mahal tinggi. Nah, itu kan setiap negara, setiap daerah punya kebiasaan yang berbeda. Dan kita alhamdulillah perempuan-perempuan itu berkahnya luar biasa. Kenapa? Karena ridho dengan mahar yang sedikit. Kalau enggak semuanya. Karena kata Nabi ya, pernikahan yang paling berkah itu adalah yang aisyahun mahran, yang memudahkan maharnya, yang maharnya itu paling murah itu berkah. Tapi bukan berarti ya artinya perempuan itu banting harga begitu ya. Artinya kan murah itu tergantung juga. Murah menurut Sandiaga Uno ya, dengan murah menurut saya itu beda ya. Standarnya beda. Murah menurut orang kaya dengan murah menurut orang miskin itu beda. Jadi
itu namanya uruf, itu namanya kebiasaan. Artinya ada tradisi yang berlaku di tengah masyarakat, itulah yang menjadi berlaku hukum ketika memang syariat tidak mengatur, ketika syariat tidak membatasi. Contoh tadi kewajiban nafkah, ya, kewajiban nafkah. Kemudian dalam hadis misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Jadi ada seorang sahabat perempuan namanya Hindun mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu gak pernah ngasih saya nafkah yang cukup buat saya dan anak-anak saya. Bagaimana saya harus bertindak ya Rasulullah? Bolehkah saya mengambil uang suami saya diam-diam?" Apa kata Rasulullah? "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah harta yang bisa mencukupimu dari uang suami itu, ya, dan anak-anakmu bil ma'ruf, sewajarnya, sepatutnya. Jadi apa yang kita pahami dari hadis ini, Pak? Ini harus kita pahami bahwa ternyata, ya, suami dan istri ketika sudah menikah itu tidak ada namanya percampuran harta secara otomatis. Kalau di kita kan dalam kebiasaan kita, ya, ketika suami istri itu menikah, seolah-olah hartanya jadi harta bersama. Harta suami adalah harta istri harta suami, ya, karena adanya pernikahan. Sebagian kita begitu. Padahal secara syariat, suami istri ketika menikah tidak otomatis hartanya bercampur. Kenapa? Apa alasan hadis kita? Hindun ketika suami yang pernah ngasih nafkah, ya, minta izin kepada Rasulullah. Kalau misalnya sahabat waktu itu memahami bahwa harta suami adalah otomatis harta istri, Hindun tidak perlu minta izin kepada Rasulullah. Hindun ambil saja langsung uang suaminya itu. Kalau nggak pernah ngasih, kenapa? Kan uang suami uang istri juga. Tapi ternyata Hindun minta izin kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun tidak mengatakan, udah itu kan uang kamu juga, ambil aja semuanya. Tapi tidak bilang begitu. Tapi bilang ambil sepatutnya, ambil sewajarnya, yang memang itu menjadi hak kamu sebagai nafkah suami kepada seorang istri. Jadi Nabi tidak mengatakan ambil aja semuanya, itu kan punya kamu juga, harta suamimu adalah harta kamu juga kan. Nah, maka sebetulnya dalam Islam tidak ada apa namanya harta percampuran harta karena pernikahan secara otomatis, tidak ada, ya. Ya, harta suami, harta istri. Cuma suami punya kewajiban ngasih nafkah kepada istri, tapi tidak otomatis semua harta suami jadi otomatis milik istri. Tidak juga sebaliknya, tidak otomatis harta istri menjadi harta suami, ya, karena yang menjadi hak istri adalah sebatas nafkah dari seorang suami, dan nafkah itu artinya sewajarnya, sepatutnya, ya, sewajarnya, sepatutnya. Nah, dan di kita, karena misalnya tadi itu ada kebiasaan, ya, nah, kewajiban nafkah di kita memang agak sedikit berbeda, ya, dengan tradisi nafkah di sebagian negara di Timur Tengah, ya. Kalau di kita, ya, suami kasih nafkah kepada istri, ngasih, artinya ngasih uang, ngasih, ya. Tapi biasanya uang itu cuma numpang lewat doang. Suami kasih uang kepada istrinya, ya, tapi buat bayar istri, buat SPP anak, ya, buat tagihan segala macam, ya, buat uang dapur. Jadi cuma numpang lewat dari rekening istrinya aja. Nah, kalau di sebagian negara Timur Tengah itu, seperti di Saudi, ya, negara-negara yang kaya, ya, itu memang istri itu nafkah itu bukan uang rumah tangga, bukan uang dapur. Jadi uang khusus digaji istrinya itu, ya. Jadi istrinya misalnya dikasih nafkah berapa setiap bulannya 5 juta, berarti 5 juta itu khusus buat istri. Ya, di luar itu kewajiban rumah tangga, ya, kebutuhan dapur segala macam itu kewajiban suaminya. Jadi dibedakan, ya, ada gaji buat istri, ada uang sehari-hari, ya, buat rumah tangga. Nah, kalau di kita kan enggak, kita kebanyakan suami ngasih kepada istri ada cuma numpang lewat doang, mau buat bayar istri segala macam gitu, ya. Sehingga istri itu kadang-kadang nggak punya simpenan, ya, karena semua kan buat rumah tangga. Sehingga ketika nanti suami wafat, biasanya ada disebut dengan harta gono gini, ya, harta gono gini, di mana uangnya suami itu nggak semuanya dibagi waris, dibagi setengah dulu, setengah buat istri sebagai harta gono gini, yang setengahnya baru dibagi waris. Kenapa? Karena kebiasaan kita itu memang kebiasaan kita memang istri itu tidak digaji oleh suami, sehingga ketika wafat istri itu nggak punya apa-apa.
Kalau dibagi waris, ya hak itu cuma 1/8 doang. Sehingga menuntut harta gono ini. Padahal harta gono itu sebetulnya juga tidak ada dalam Islam. Itu harta gono itu ya budaya Barat sebetulnya yang diadopsi dalam KHI, Majelis Hukum Islam itu diatur sebagai harta bersama. Padahal dalam Islam itu tidak ada istilah harta bersama. Nah, ini pernah ada masalah ya. Saya ceritakan sebagai pelajaran gitu ya. Saya pernah diundang ke satu keluarga di awal pandemi kemarin itu. Jadi ada kasus waris kaitannya dengan nafkah suami kepada istri ya. Jadi suami itu setiap bulan transfer ke rekening istrinya 5 juta gitu ya, setiap bulan. Buat apa? Buat kebutuhan rumah tangga, buat beli makan, buat ya tagihan listrik segala macam, buat kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Nah istrinya ini pintar mengelola keuangan. Jadi 5 juta itu nggak habis ya. Adalah sisa misalnya 1 juta, 2 juta ditabung dari rekening istri itu, dari rekening si istrinya ini. Bertahun-tahun ya sampai kemudian ya tabungannya itu makin banyak. Tabungan uang suami buat rumah tangga yang ada sisa kemudian dikelola istrinya itu makin banyak tabungannya itu. Sampai kemudian puluhan tahun kemudian wafatlah si suami ini. Anak-anak sudah berkeluarga, sudah berkeluarga istri segala macam. Nah, pas pandemi itu, ya kan mau dibagi waris, ya. Ketika suami wafat mau dibagi waris. Nah, anak-anaknya ini kebetulan usahanya lagi kena dampak pandemi, ya, lagi merosot. Nah, mereka tahu di rekening ibunya itu ada uang banyak punya bapaknya dulu, karena ibunya ini kan kerja di rumah tangga. Ya. Jadi mereka pengen bagi waris untuk supaya rekening yang ada uang yang ada di rekening ibunya itu dibagi waris. Si ibunya nggak terima, lah itu kan saya yang mengelola, ibu yang mengatur. Kalau ibu nggak ngatur, itu nggak ada duit segini. Jadi ibu mengklaim itu punya ibu, nggak bisa dibagi waris. Nah, anak-anaknya kalau sudah berkeluarga dan kebetulan usahanya lagi drop karena pandemi, mereka nuntut supaya dibagi waris karena mereka tahu itu uang bapaknya, karena ibunya nggak kerja, ya. Nah, gara-gara situ akhirnya ibu dan anak ini jadi retak hubungan, ya. Gara-gara ada masalah. Apa masalahnya sebetulnya? Akar masalahnya kalau bisa selesai seperti itu karena ada ketidakjelasan akar. Coba dulu suami ini mendeklar, mengakarkan, menyatakan bahwa berapapun sisa uang bulanan yang bapak transfer ke rekening istri itu saya bapak hibahkan buat istri. Nah itu jelas. Sehingga anak-anak gak bakal nuntut lagi. Kalau bisa ada tanda tangan itu baik, ada surat pernyataan tidak akan menggugat. Nah itu penting itu. Di kita kan nggak biasa seperti itu. Di kita kan itu kayak perhitungan gitu ya. Masa sama suami sama istri sama anak perhitungan. Tapi bukan masalah perhitungan, Pak. Itu masalah kepastian hukum, ya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi kemudian hari. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, ayat terpanjang itu apa? Surat apa ayat berapa? Ada yang tahu nggak? Ayat terpanjang di Quran, satu halaman satu ayat. Itu surat Al-Baqarah ayat 282. Maksudnya apa? Mencatat utang, mencatat transaksi. Setiap transaksi itu, apalagi transaksi yang tidak tunai, transaksi yang utang segala macam, itu kata Allah fakturuha. Catatlah, catat. Jadi apa? Angkatkan, jelaskan apapun perbedaan harta dari suami kepada istri di luar nafkah ya. Kalau nafkah nggak perlu, karena itu sudah kewajiban, sudah otomatis. Tapi di luar nafkah, misalnya dari sisa uang bulanan, ya, itu milik siapa? Itu harus jelas. Ada akad antara suami dengan istri, sehingga anak-anak tahu bahwa uang itu sudah jadi milik ibunya, bukan milik suami yang tersisa tiap bulan, bukan masih milik suami, sudah transfer kepada istri. Karena dalam Islam, dalam Islam itu perbedaan harta dari seorang kepada orang lain itu harus pakai akad. Ada akadnya dulu, baru boleh pindah. Kalau nggak ada akadnya, berarti tidak sah perbedaan hartanya itu, Pak. Nah, misalnya suami itu wajib ngasih nafkah, itu pakai apa? Pakai akad. Akadnya apa? Akad nikah. Akad nikah konsekuensinya adalah suami diantaranya wajib menafkahi istri. Di luar nafkah harus ada akad yang lain. Ya, misalnya nafkah itu ya sudah dikasih makan, sudah dikasih rumah, sudah dikasih pakaian. Ya. Di luar nafkah, misalnya tadi ada sisa uang bulanan. Apakah itu ya masih milik suami
atau itu diakankan dihibahkan kepada istri. Itu butuh akad. Kalau nggak ada akad, itu jadi masalah, Pak. Ya, karena salah satu contohnya itu, contohnya adalah ketika tidak ada akad yang jelas, akhirnya terjadi sengketa antara ibu dan anak. Gara-gara itu ibu dan anak akhirnya retak hubungannya itu gara-gara masalah ketidakjelasan gitu ya, harta. Jadi urusan harta itu kita harus hati-hati, Pak. Karena sekarang kita mungkin kita anggap tidak ada masalah, tapi kita anggap kemudian hari ya karena suami istri itu pasti akan berpisah, baik karena perceraian ataupun karena kematian pasti akan berpisah. Di situ pentingnya kita harus menyatakan akad yang jelas walaupun antara suami dan istri. Baik, kembali kepada kaidah kita ya, bahwa adat atau kebiasaan bisa menjadi pertimbangan hukum. Di antaranya misalnya dalilnya adalah dalam masalah nafkah Al-Quran yaitu menyerahkan kepada urf, kepada tradisi. Al-Quran syariat tidak membatasi berapa jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Yang penting adalah sesuai dengan kepatutan kewajaran. Oke, kemudian ini kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in tentang pentingnya seorang ulama melihat tradisi yang berkembang di tengah masyarakat dalam berfatwa. Beliau mengatakan man aftan nasa bi mujarrad al-manqul fi kutub ala ikhtilafi urfihim wa awaidihim wa azminatihim wa aqidatihim wa awalihim wa qara'i awalihim faqad dhalla wa adalla. Siapa ulama yang berfatwa ya, tapi hanya berdasarkan apa yang dinukil dari kitab-kitab fikih ya, tanpa mempertimbangkan perbedaan adat, tradisi, waktu, tempat, dan kondisi masyarakat, maka dia telah sesat dan menyesatkan. Jadi ulama itu ketika berfatwa, kata beliau, itu tidak boleh hanya mengacu kepada kitab fikih yang boleh jadi kitab itu dikarang oleh ulama di zaman dulu yang sudah lewat berabad-abad, yang boleh jadi kondisi sudah berbeda dengan zaman sekarang. Maka kata beliau, kalau fatwanya hanya berdasarkan apa yang dinukil dari kitab, tidak melihat realitas masyarakat kekinian, itu boleh jadi fatwanya bisa sesat dan menyesatkan. Apalagi sekarang kan di pesantren-pesantren itu biasanya kitab fikih yang dikaji itu kitab fikih klasik, ya. Kitab fikih yang dikarang oleh ulama itu di abad ke-4 atau ke-5 Hijriah. Sekarang sudah abad ke-15 Hijriah. Sudah berapa tahun, berapa abad, 10 abad, atau 1000 tahun jarak itu. Misalnya, ya salah satu kitab fikih yang banyak dipelajari pesantren-pesantren itu diantaranya misalnya Matan Abu Suja namanya. Ya, kitab fikih tulis karangan Syekh Al-Qadhi Abu Suja itu beliau hidup di abad ke-5 Hijriah, tahun 500-an Hijriah. Ya, sekarang sudah 1445 Hijriah. Sudah berlalu berapa tahun? 1000 tahun. Tapi sekarang masih dipelajari pesantren. Nah, boleh jadi ada beberapa buku fikih yang dalam kitab itu sekarang sudah nggak relevan lagi karena sudah jauh jarak. Nah, di sini pentingnya ulama itu kemudian menyesuaikan ijtihad dengan realitas masyarakat kekinian supaya tidak ada miss, Pak, nggak ada miss ya. Karena kalau misalnya kita pakai fatwa ulama di masa lalu berarti sudah ada fatwa. Misalnya ya, bisa pernah saya sampaikan di sini juga. Misalnya fatwa dalam mazhab Syafi'i ya. Fatwa dalam mazhab Syafi'i ini kalau jadi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dia mengatakan haram hukumnya memperjualbelikan benda yang tidak dilihat langsung. Ya. Jadi bai'ul ain al-ghaibah istilahnya itu. Tidak boleh memperjualbelikan benda yang tidak dilihat langsung, tidak boleh, haram dalam mazhab Syafi'i. Meskipun cuma mungkin ada tulisannya, dulu kan sudah ada tulisannya. Ada orang misalnya jualan rumah cukup atau dideskripsikan dalam tulisan. Ini ada rumah di tempat A ya, luasnya sekian seterusnya, cuma dalam tulisan nggak boleh. Harus dilihat langsung baru boleh dibeli, diperjualbelikan. Dalam Syafi'i seperti itu. Sekarang Pak, itu kalau ada orang mengutip fatwa Syafi'i di zaman itu, diaplikasikan zaman sekarang, ya ini banyak haramnya sekarang ya. Karena kita itu sekarang jual belinya online. Jual beli online kita lihat langsung apa barangnya. Ya nggak bisa orang penjualnya di mana, pembelinya di mana kan. Kadang-kadang kita sekarang itu dengan adanya online kita bisa beli bahkan dari Cina pun bisa. Ya. Dan ongkos kira murah banget. Saya pernah beli casing HP 30.000 paling harganya ini. Itu dikirim dari Cina ternyata. Ongkirnya cuma 10.000, bayangkan sekarang. Ya. Jadi penjual dan
ini bisa dalam jarak yang jauh tapi barang bisa nyampe. Nah, kan nggak sesuai dengan fatwa Imam Syafi'i. Nah, apakah kita bisa aplikasikan fatwa itu zaman sekarang? Kemudian kita berfatwa jual beli online hukumnya haram. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i tidak boleh menjual belikan barang yang tidak dilihat langsung. Nah, ini menjadi agak miss di sini. Fatwa Imam Syafi'i di zaman itu mungkin relevan, cocok. Kenapa, Pak? Karena di zaman itu masih jarang, bahkan tidak ada produk yang diproduksi massal seperti zaman sekarang. Di zaman sekarang itu kan pakaian itu bisa produksi massal kan, sudah ada mesin, ada teknologi, sehingga bisa produksi barang dalam jumlah yang banyak dengan bentuk yang sama, warna yang sama, spesifikasi yang sama, dengan jumlah yang banyak. HP misalnya Pak, ya. HP ini dengan merek yang sama, tipe yang sama, itu 1 juta unit semuanya sama semua speknya. Kenapa? Karena pakai mesin dibuat. Zaman dulu itu barang-barang itu handmade, buatan tangan. Namanya buatan tangan itu punya keunikan antara satu barang dengan barang yang lain. Pasti beda, nggak mungkin sama seperti cetakan mesin. Kalau mesin itu sama semua, walaupun jumlahnya banyak, itu sama semua. Misalnya bikin pedang itu karena waktu itu belum ada cetakan yang seperti sekarang, ya. Itu handmade, sehingga kalau handmade itu pasti ada keunikan atau barang-barang yang lain. Maka tidak bisa kita misalnya pakai contoh. Kalau sekarang cukup pakai lihat dari kalau kita lihat beli HP itu ada display, kan? Ada barang display. Cukup lihat contohnya aja sudah kita bisa tahu. Oh, nanti barang kita beli itu walaupun bukan yang ini, tapi sudah tahu persis sama dengan yang ini yang kita lihat sekarang. Nah, apalagi sekarang sudah ada namanya foto dan video. Jadi walaupun barangnya jauh di mana, ya kita nggak lihat langsung, tapi penjualnya kan bisa motret, difoto, divideokan, ya, divideokan sehingga kita bisa lihat langsung mewakili mata kita. Nah, itu kan teknologi sekarang bisa mewakili mata kita. Gitu. Kita kan misalnya mau pesen villa, puncak ya, atau sewa hotel, gitu ya. Kita kan harus survei langsung ke tempatnya. Kita bisa sekarang itu di aplikasi kita lihat bagaimana isi villanya, bagaimana bentuk rumahnya. Itu bisa kita lihat langsung di videonya. Gak harus kita pergi dulu ke puncak survei dulu, nggak perlu sekarang gitu ya. Jadi boleh sekarang juga beli walaupun barangnya itu nggak ada. Kenapa? Maksudnya bukan nggak ada di hadapan kita nggak lihat langsung. Karena ya unsur ketidakpastiannya bisa diminimalisir. Sekarang barang itu diproduksi massal sehingga kita bisa lihat contohnya, misalnya yang satu contoh kita bisa tahu bagaimana barang yang lain karena sama semua pasti. Ya. Yang kedua ada foto, ada video yang bisa mewakili barang walaupun barang itu tidak bisa kita lihat langsung. Nah ini contoh bahwa fatwa itu bisa cocok dengan suatu masa, tapi bisa jadi dengan masa berikutnya jadi nggak sesuai, nggak relevan lagi. Ya. Maka dalam fikih ini Ibnu Qayyim menekankan bagi seorang ulama itu ketika berfatwa jangan cuma lihat kita fikih, lihat realitas masyarakat. Terus kita fikih di masa lalu, gitu ya. Harus melihat realitas di masyarakat supaya tidak miss fatwanya. Kemudian yang harus kita pahami juga, yang sekalian, hukum fikih itu ada dua. Ya. Ada hukum fikih yang sifatnya sawabit. Sawabit itu artinya hukum fikih yang tidak akan berubah. Sampai kapanpun tidak akan berubah. Sampai kiamat hukum fikih tidak akan berubah. Contoh misalnya sholat 5 waktu itu kan jumlah rakaatnya tidak akan berubah. Ya. Itu namanya sawabit. Gak mungkin misalnya tahun 2050 sholat zuhur jadi 5 rakaat. Kenapa? Karena ada inflasi. Jadi bukan cuma nilai tukar rupiah yang melemah, tapi misalnya jumlah rakaat sholat juga jadi tambah karena inflasi. Kan mungkin begitu Pak ya. Jumlah rakaat sholat yang tidak akan berubah itu sawabit. Misalnya nisab zakat selamanya 80 gram emas tidak akan berubah. Ya, tidak akan berubah, itu sawabit karena sudah dibatasi oleh syariat. Tetapi ada hukum yang sifatnya mutaghayyir, yang fleksibel, yang bisa berubah. Nah inilah wilayah kaidah ini Pak, wilayah di mana kebiasaan bisa dipertimbangkan. Itu dalam hukum yang memang bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Hukum yang dikaitkan dengan hilal, hukum yang dikaitkan dengan adat itu bisa berubah sesuai dengan perubahan adatnya. Jadi Islam itu memang agama yang
Ada hukum-hukum yang sifatnya itu sawabin yang tidak boleh berubah, tapi ada juga hukum yang bisa berubah karena berkaitan dengan alasan hukumnya dan seterusnya. Baik, nanti kita akan kasih contoh-contohnya ya. Nah, perubahan fatwa ini bukan hanya terjadi di masa sekarang aja, Pak. Bahkan di masa Nabi pun ya, itu kadang Nabi itu berikan fatwa yang berubah sesuai kondisi masyarakat atau kondisi penanya. Contoh misalnya, Nabi itu pernah berfatwa dengan fatwa yang berbeda dengan kondisi yang sama, tapi melihat bagaimana latar belakang berbeda. Contoh misalnya ini, ada dua orang datang kepada Rasulullah. Ya. Mereka tanyanya sama, ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya di siang hari bulan Ramadan? Apa kata Nabi? Nabi bilang kepada penanya pertama, nggak boleh, ya, batal puasanya. Kemudian Nabi jawabannya kepada penanya yang kedua, ya kamu boleh. Itu dua orang yang nanya itu bingung, Pak. Nanyanya sama kok jawabannya beda. Sama yang pertama Nabi bilang nggak boleh, sama yang kedua Nabi bilang boleh. Bingung, Pak. Kok jawabannya pertanyaan sama kok jawabannya berbeda? Maka Nabi menjelaskan, ya. Kenapa? Karena yang pertama itu ternyata penanyanya itu adalah orang yang sudah sepuh, ya. Orang yang kira-kira sudah tinggal 5 awal gitu, Pak, ya. Artinya nggak akan nyetrum lah gitu ya. Kalau dia nyium istrinya itu nggak bakal ada setrumnya, ya. Sehingga tidak dianggap tidak haram dalam bulan puasa. Tapi yang penanya yang kedua, nah ini masalahnya pengantin baru masih muda. Jadi kalau bisa dibolehkan untuk mencium istrinya di siang hari bulan puasa, karena setrumnya masih kuat, ya, takutnya malah kebablasan. Sehingga tidak diperbolehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbedaan kondisi bisa berubah fatwa. Contoh yang lain misalnya di zaman Nabi itu, Nabi di suatu kali di zaman ketika Idul Adha ya, Nabi pernah berfatwa, la tadakhiru, jangan menimbun atau menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari kata Rasulullah. Jadi Nabi setelah para sahabat itu membeli kurban kan biasanya dimakan, yang sebenarnya yang dimakan. Nabi mengatakan jangan disimpan lebih dari 3 hari. Jadi daging kurban setelah 3 hari harus habis semua. Tidak boleh ada yang menyimpan lebih dari 3 hari kata Rasulullah. Menyimpan daging kurban. Tetapi kemudian tahun berikutnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sekarang apakah masih berlaku larangan yang tahun kemarin kau kasih kepada kita? Masih haram nggak kita menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari? Apa kata Rasulullah? Kalau sekarang boleh, kalian boleh makan, kalian boleh simpan, ya sesuka kalian. Nah, kenapa kok bisa berubah fatwanya? Karena di masa itu, di tahun kemarin itu yang Nabi melarang menyimpan lebih dari 3 hari itu, karena waktu itu sedang kondisi pacaklik, sedang kondisi di mana masyarakat kekurangan bahan makanan, ya, sehingga daging kurban tidak boleh disimpan, harus dihabiskan, dibagi-bagi. Ya. Nah kalau sekarang kondisi sudah normal lagi, ya silakan mau disimpan juga boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena ya kondisi masyarakat sudah berbeda. Ya. Dulu musim kelaparan, tahun kemarin musim kelaparan, sehingga daging harus dibagi. Kalau sekarang sudah normal lagi, sehingga tidak harus dibagi. Nah ini contoh perubahan fatwa karena berubah di situasi dan kondisi. Artinya hukum Islam itu bisa fleksibel tergantung dari nanti ilat hukumnya. Ya. Nah, syaratnya ada 2 ya, syarat kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai ketentuan hukum. Pertama, tidak bertentangan syariat, ya. Yang kedua, berlaku suatu tempat. Ada kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan acuan. Contoh misalnya Pak, kebiasaan di sebagian kampung itu kalau ada orang gadein sawah, ya, pinjam uang, kemudian dia menggadaikan sawahnya. Biasanya apa kebiasaan di sebagian daerah? Sawah itu nanti digarap oleh si orang yang pinjemin uang, kemudian hasilnya diambil sama orang yang pinjemin itu, sama orang yang terima gadai. Ini kan banyak kebiasaan seperti itu di kampung. Ya. Gadein sawah nanti hasilnya dikasih ke orang yang pinjemin uang. Ini boleh nggak secara syariat? Ini adat yang bertentangan dengan syariat sebetulnya. Kenapa? Karena ya, itu
termasuk ke dalam kategori riba sebetulnya. Kenapa riba? Riba itu artinya apa? Setiap utang piutang yang di mana pemberi pinjaman itu mendapatkan keuntungan dari utangnya itu. Bukan cuma dapat pokok hutang, tapi juga dapat untung dari hutang yang dia serahkan ke orang lain. Nah di sini kalau ada orang gadein sawah, kemudian orang minjemin uang ke orang lain ya, kemudian orang yang minjem itu menggadaikan sawahnya. Orang itu kan wajib mengembalikan uang sejumlah uang yang dia pinjam. Nah kemudian si pemberi pinjaman dia berhak menikmati hasil sawah itu. Jadi hasil sawah itu menjadi bunganya, menjadi kelebihan dari pokok hutangnya. Gara-gara dia minjemin, dia dapat keuntungan apa? Keuntungannya bisa mengambil hasil panen dari sawah itu. Padahal dia juga hutangnya dia tidak dibalikin sama orang. Sehingga di sini ada kelebihan dari pokok pinjaman, yaitu berupa apa? Berupa hasil panennya. Nah ini kalau mengatakan memang tidak boleh. Kenapa? Karena ya ini adalah riba tadi. Karena riba itu adalah dulu kontin jarang manfaatkan bahwa riba setiap utang piutang yang mendatangkan nilai tambah bagi pemberi utang adalah riba. Nah maka kalau ngasih solusi begini, gimana solusinya? Solusinya begini, supaya tidak riba, ya hasil panen itu, ya jangan kemudian diakui semuanya oleh si pemberi pinjaman. Pakai akad lain, pakai akad baru. Akadnya apa? Akadnya misalnya akan bagi hasil. Jadi si pemberi pinjaman itu dia berhak mengelola sawahnya itu, tapi nanti hasilnya dibagi dua antara pengelola yang memberi pinjaman dengan yang punya sawahnya. Jadi tidak otomatis karena pinjamkan jadi berhak atas semua hasil panen, enggak. Tapi nanti diakalkan bagi hasil paruan ya. Jadi yang mengelola itu si pemberi pinjamannya, dia mengelola sawah itu, nanti hasil panennya dibagi dua, 70-30, 60-40 sesuai kesepakatan. Tapi hasil panen yang diterima oleh si pemberi pinjaman itu bukan semata-mata karena dia menghutangkan, tapi semata-mata karena ada akad yang lain, yaitu akad bagi hasil. Itu solusinya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya otomatis ya hasil panen jadi milik si penerima gade gara-gara hutang yang dia berikan, itu nggak boleh. Harus ada akad lain, misalnya dengan akad tadi bagi hasil atau musyawarah dalam istilah fikih. Jadi ada sebagian tradisi yang tidak bisa digunakan karena menyelisih syariat. Ya. Tapi selama tidak bertentangan syariat, ya maka ada tradisi bisa dijadikan sebagai patokan hukum. Nah pentingnya kita memahami ayat itu dalam beberapa hal, yang tadi misalnya dalam memahami teks syariat. Dalam kita membaca hadis atau ayat Al-Quran, kita harus mengetahui bagaimana latar belakang yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Bagaimana yang kondisi yang menyertai ketika hadis itu diucapkan Rasulullah, supaya kita bisa memahami dengan benar. Contoh misalnya, Nabi mengatakan al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil kalai wal ma'i wal nar. Kaum muslimin itu berserikat dalam memberikan pada 3 hal: rumput, air, dan api atau kayu bakar. Dalam hadis lain, wasamanuhu haram, memperjualbelikannya haram. Jadi tidak boleh memperjualbelikan rumput, air, api. Kata Rasulullah, hadisnya sahih. Nah sekarang gimana hukumnya Pak? Orang jualan galon isi ulang, itu kan jual beli air ya. Kata Nabi, jual beli air itu tidak boleh diperjualbelikan. Air, rumput, api. Terus orang jualan korek api, ya, apa hukumnya? Padahal kata Nabi tidak boleh memperjualbelikan air, rumput, api. Ini kalau kita harus pahami kondisi di masa itu. Kalau enggak ya kita akhirnya keluar fatwa misalnya, tidak boleh usaha jual beli depot isi ulang air minum. Kita pernah kata Nabi tidak boleh jual beli air. Nah ini harus kita pahami bagaimana latar belakang kondisi di masa itu. Kata para ulama, ya, kenapa kalau Nabi mengharamkan jual beli air? Maksudnya adalah begini, maksudnya adalah air yang menjadi sumber daya alam bagi masyarakat banyak, yang kalau dikuasai oleh seseorang akhirnya kemudian memadorotkan bagi orang lain. Artinya memonopoli sumber daya alam, itu yang tidak boleh. Ya, di Madinah itu kadang-kadang ketika musim kering, sumber air cuma satu di Madinah, sehingga orang yang ngambil air dari situ. Kemudian kadang-kadang dikuasai oleh satu orang, akhirnya orang yang mau ngambil itu harus bayar, harus bayar. Padahal itu jadi sumber air satu-satunya di Madinah.
Nah ini yang kemudian nggak boleh. Ini menjadi beli bersama harus tidak boleh dijualbelikan. Nah artinya adalah yang dimaksud adalah memonopoli sumber daya alam, itu yang nggak boleh. Sehingga motoran buat masyarakat banyak. Nah tapi sekarang kondisinya kan beda. Kita orang jual beli air ke pasar itu bukan memonopoli sumber daya alam. Kita bisa aja mengambil sendiri ke Gunung Salak itu ya. Katanya aku itu benar Gunung Salak gitu. Kalau mau silakan ambil sendiri Gunung Salak gratis itu Pak ya. Asal kalau mau sendiri aja ke sana gitu, kalau mau. Nah sekarang ya kita lebih mudah lebih praktis, kita tinggal beli aja udah, tinggal minum selesai gitu. Jadi yang dijual itu bukan air sebetulnya, tapi pengemasannya, distribusinya, ya, packingnya, kemudian sterilisasi, kan bisa dicairkan gitu ya. Nah itu yang dijual, bukan monopoli sumber daya alam. Kita sih bisa, kita kan sekarang setiap orang punya sumber masing-masing ya. Kita bisa masak air sendiri, bisa aja. Tapi kenapa kok orang masih beli air masak? Ya kalau di praktis aja, kita nggak perlu masak air, nggak perlu salah dulu, nggak perlu. Nah ini beda kondisinya. Jadi harus memahami bagaimana situasi dan kondisi di tengah masyarakat ketika Nabi itu kemudian berfatwa atau mengeluarkan hadis ya. Kemudian misalnya Nabi SAW juga pernah bersabda atau dalam riwayat Hurairah, nah Rasulullah SAW an bai'il hasad wa an bai'il barar. Nabi melarang jual beli kerikil, batu kerikil. Gimana maksudnya? Berarti tukang material itu haram dalam penghasilannya ya, jual beli batu split gitu ya, batu kecil gitu ya. Itu hasad dalam bahasa Arab. Ini hadis ini Nabi melarang jual beli batu kerikil. Nah, gimana maksudnya? Ada yang tahu nggak? Ini gimana maksudnya? Nabi melarang jual beli batu kerikil. Apakah tukang material itu haram? Gitu ya. Kalau jual beli batu split buat jalan, buat bangunan, jual beli batu, kata Nabi nggak boleh. Nah ini kita harus pahami bagaimana urfnya, bagaimana kondisi kebiasaan di masa itu, sehingga Nabi mengatakan seperti itu, melarang itu. Ya. Ternyata para ulama Nabi menelusuri ya, dari sejarah yang ada di masa itu, ya, di masa Rasulullah SAW ada kebiasaan orang Arab, mereka itu kalau jual beli tanah, kita kan diukur pakai meteran yang pasti ya, sehingga ukurannya pasti. Waktu itu enggak, diukurnya pakai apa? Pakai lemparan batu. Nih, saya jual di tanah harganya sekian. Berapa luasnya? Sejauh lemparan batu saya. Jadi sejauh lemparan batu itulah yang berhak kamu ambil tanahnya. Harganya sekian. Nah ini kan ada apa Pak? Maksudnya apa dilarang seperti itu? Karena ada gharar namanya, ada ketidakpastian, ada ketidakjelasan. Berapa panjang tanah atau luas tanah yang bisa diambil oleh pembeli? Nggak pasti karena sejauh lemparan batu kan nggak terukur, ya. Sehingga ini nggak boleh kata Rasulullah. Makanya jual beli itu harus pasti, harus jelas apa yang dibeli itu harus jelas. Kalau sejauh lemparan batu ya nggak jelas. Ada juga nanti yang mengatakan versi penjelasan berikut yang lain ya, bahwa di masa itu ada orang jualan beberapa barang, ya, kemudian diletakkan barang itu di satu tempat. Nah pembeli bayar duluan, barang yang berhak diambil oleh pembeli itu adalah barang yang kena lemparan batu, ya, lempar batu ke arah barang yang kena batu itu yang berhak dibawa pulang. Jadi kayak di pasar malam, kan ada pasar malam itu. Jadi orang kalau kita lempar sesuatu dengan barang kaleng gitu. Kalau kena baru dapat hadiah, kalau enggak berarti kita nggak dapat hadiah. Kita bayar di awal. Ya. Ini banyak hasad jual beli kayak gitu seperti maksudnya. Jadi jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian. Ada gharar itu yang nggak boleh. Bukan jual beli kerikil buat bangunan itu beda lagi. Nah jadi kita harus paham itu bagaimana kondisi masyarakat di masa itu. Jadi ini tugasnya para ulama Pak. Ketika membaca hadis ini memang harus melihat bagaimana fakta sejarah di masa Rasulullah SAW sehingga fatwanya itu akurat, ya, fatwanya itu sesuai dengan Al-Quran. Jadi pentingnya kita memahami uruf di sini. Kemudian memahami literatur fikih klasik itu juga tadi kita penting memahami kondisi masyarakat di masa ulama itu menuliskan fatwanya. Ya. Boleh jadi fatwa di satu zaman yang belum tentu cocok untuk zaman berikutnya karena perbedaan kondisi masyarakat. Tadi saya kita contohkan contoh fatwanya Imam Syafi'i terkait haramnya berbuat dengan benda yang tidak dilihat langsung. Nah, kalau sekarang sudah tidak relevan lagi karena sekarang sudah ada jual online yang tidak bisa lihat barangnya melalui foto atau video, walaupun kita
tidak bisa lihat secara langsung. Kemudian fatwa yang dulu dianggap lemah, ya, itu boleh jadi sekarang malah menjadi fatwa yang dipilih oleh banyak ulama. Contoh misalnya, empat mazhab sepakat tidak boleh memperjualbelikan emas secara tidak tunai. Jadi kalau kita beli emas itu harus kontan. Begitu kita bayar langsung kita terima emasnya. Karena ada hadisnya, emas dengan emas, barang dengan barang, dia dan dia ini harus dari tangan ke tangan, ya, harus kontan. Nah sekarang orang jual beli emas online. Kalau jual beli emas online, kan kita nggak bisa langsung serah terima langsung. Kita transfer nggak bisa langsung terima emas, kan nggak. Dikirim dulu 2 hari 3 hari baru nyampe emasnya. Berarti kan nggak kontan, sesuai hadisnya. 4 mazhab sepakat tidak boleh seperti itu. Tetapi ada satu ulama yang mengatakan boleh, fatwa Ibnu Taimiyah. Fatwa Ibnu mengatakan boleh perjualbelikan emas asalkan emas itu tidak dijadikan sebagai alat tukar. Nah ini sekarang ternyata fatwa yang dipilih oleh ulama di MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, itu mengeluarkan fatwa boleh hukumnya memperjualbelikan emas walaupun tidak tunai. Makanya di Bank Syariah ada namanya tabung emas. Kita beli emas kecil, ya. Jadi kalau kita misalnya beli 10 gram emas, ya, nah kita bisa tabung emas. Jadi kita stoknya itu sedikit, kita langsung bayar 10 gram. Nah itu ada. Kalau pakai fatwa mazhab ini nggak boleh, haram. Karena berarti kita beli emas tidak tunai. Tapi ternyata ada satu fatwa yang dulu dianggap fatwa yang lemah karena menyelisih 4 mazhab, tapi sekarang dipakai oleh MUI. Ya. Karena dianggapnya sekarang emas itu bukan alat tukar. Tidak ada orang beli gorengan pakai emas, tidak ada ya. Atau beli mobil pakai emas, tidak ada. Orang beli barang sekarang pakai rupiah, pakai uang. Sehingga emas bukan alat tukar. Karena bukan alat tukar, maka boleh diperjualbelikan tidak tunai. Nah itu kondisi perubahan uruf itu bisa berpengaruh pada perubahan fatwa. Ini contoh-contohnya yang kita bahas sebagian saja karena ini waktu sudah surut ya. Misalnya aplikasi kaidah ini dalam hukum fikih ya. Contohnya misalnya hukum hadiah untuk memberi pinjaman. Tadi kan kalau kita pinjemin orang itu si pemberi pinjaman tidak boleh menerima keuntungan dari hutangnya. Nah ini hukumnya gimana Pak? Kita misalnya punya hutang ke orang, ya. Boleh kita kasih hadiah ke orang itu, boleh nggak? Misalnya si A hutang ke si B, ya. Terus dalam beberapa momentum, ya, si A ini kasih hadiah kepada si B, mau itu makanan, mau itu barang, uang, ya. Padahal si A ini punya hutang kepada si B, boleh nggak? Halal nggak si B terima hadiah dari si A? Padahal si A ini punya hutang kepada si B. Nah ini kalau mengatakan tergantung kebiasaan. Maksudnya gimana? Kalau sebelum hutang si A ini memang sudah terbiasa kasih hadiah kepada si B, ya, maka boleh. Misalnya setiap ulang tahun si B ini dikasih hadiah sama si A. Sebelum dia hutang kepada si B itu, ya memang sudah terbiasa kasih hadiah kepada si B, maka halal hadiah itu, halal. Setiap lebaran dikasih angpau, ya. Jadi kalau mau utang ya memang sudah kebiasaan kasih hadiah. Tapi kalau misalnya ini baru tumben kasih hadiah karena dia punya hutang kepada si B, nah, tumben kasih hadiah. Padahal dulu nggak pernah tuh Pak baik-baik, nggak pernah kasih hadiah. Tapi karena punya hutang kepada si B, nah dia jadi baik, tiba-tiba tumben jadi baik, jadi kasih hadiah. Nah ternyata hadiah ini ya adalah semacam uang sogok supaya nyari tagih. Harusnya besok itu harus jatuh tempo tuh utangnya, harus dibayar. Karena dia misalnya belum mau bayar ya, dia sogok ya. Ini saya kasih martabak, tapi besok jangan ditagih ya. Minggu depan dia bayarnya. Tapi saya kasih martabak sekarang ya. Dikasih martabak tuh Pak supaya besok nggak ditagih, supaya dikasih tambahan waktu buat bayar. Nah, dikasih hadiah, dikasih pelincir gitu ya. Nah ini kan kalau ulama ini hadiah yang nggak boleh. Kenapa? Karena ada kaitan dengan hutangnya. Berarti si pemberi pinjaman itu dapat keuntungan berupa hadiah tadi itu karena hutang yang diberikan. Jadi tergantung kebiasaan. Kalau memang sudah biasa kasih hadiah sebelum dia hutang boleh. Tapi kalau baru untuk kasih hadiah karena hutang itu, nah berarti
hadiah itu bukan hadiah yang ikhlas, tulus karena Allah, ya, tapi hadiah yang ada tidak di balik batunya. Ya. Nah ini nggak boleh. Termasuk misalnya Pak, hadiah kepada pegawai, hadiah kepada apa namanya pejabat, hadiah kepada hakim. Ya. Ini kata para ulama mengatakan hadiah itu kalau kepada pejabat, ya, tumben ketika dia pejabat baru sering kasih hadiah. Padahal dulu sebelum jadi pejabat tidak pernah kasih hadiah. Nah ini ada kemungkinan hadiah ini adalah hadiah yang sifatnya riswah. Apa itu riswah? Riswah itu bahasa kita itu gratifikasi, maka jadi haram. Rasulullah SAW pernah apa namanya ada seorang sahabat namanya Ibnu Lutbiyah yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjadi penarik zakat. Ya. Jadi dulu itu ambil zakat itu narikin zakat ke harta apa rumahnya orang-orang kaya. Didatengin sama ambil zakat, dihitungin berapa harta yang wajib zakat, ditagihin kemudian sama ambil zakatnya. Jadi aktif ambil zakat itu. Jadi sampai sekarang ambil zakat itu cuma nunggu aja. Jadi sebelum bayar zakat dia datang ke kantor. Kalau enggak ya nggak ditagihin. Kalau dulu ambil zakat itu datang Pak, door to door ke rumah orang kaya, gitu ya. Dihitungin kemudian ditagihin, ditarikin uang zakatnya. Jadi semacam konsultan dulu ya. Ambil itu bukan sekedar pasif tapi dia aktif. Jadi kayak konsultan pajak zaman sekarang. Itu ambil di masalah sebelum. Nah suatu saat ada sahabat namanya Ibnu Lutbiyah yang ditugaskan lagi untuk balik zakat ke rumah orang kaya. Nah kemudian dia setorkan itu hasil pengumpulan zakat itu kepada Rasulullah. Tapi dibagi dua sama dia. Ya Rasulullah, ini uang zakat yang berhasil saya kumpulkan, ini hadiah buat saya. Hadiah dari mana Rasulullah? Hadiah dari para muzaki. Buat saya, buat saya. Apa kata Nabi? Ya, kalau kamu duduk di rumah ibu kamu, ya orang tua kamu nggak jadi amil zakat, kira-kira dapat hadiah itu apa enggak? Ya enggak sih. Saya dapat hadiah karena saya jadi amil zakat, jadi muzaki itu. Kalau saya nggak jadi amil zakat, saya nggak dapat hadiah itu. Maka apa kata Nabi? Ya, sudah harta ini jangan kamu ambil, kamu masukkan ke Baitul Mal. Ya. Ternyata Nabi nggak memperbolehkan. Kenapa? Karena hadiah itu terkait dengan jabatan dia sebagai amil zakat. Nah, hadiah yang diterima oleh pegawai itu disebut sebagai gratifikasi. Tapi nanti orang tergantung. Kalau masuk belum dia menjabat untuk masuk biasa kasih hadiah ya, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau memang ada udang di balik batunya, ini masalah. Ya. Misalnya begini, ada kalau misalnya pejabat ya menikahkan anaknya, ya, kan undangan tamu undangan biasanya kasih amplop kasih amplop ya buat sohibul hajatnya. Ini tiba-tiba ada orang kasih amplop, tapi amplopnya di luar kewajaran, di luar kepatutan, di luar urf. Apa misalnya? Amplopnya itu isinya ternyata iPhone terbaru, ya, iPhone Pro. Wah, sekarang yang paling baru berapa? iPhone Pro 15. Biasanya kan orang ngasih amplop buat undangan itu kan 100.000 paling banyak, gitu ya, atau 500.000 lah, gitu ya. Nah ini ngasih amplopnya itu iPhone Pro Max 15 yang terbaru, ya, harganya bisa buat umroh. Gitu. Nah ini kan di luar kewajaran, di luar kepatutan. Nah ini ditanyakan, boleh jadi ini adalah bentuk gratifikasi, karena ternyata yang sohibul hajat itu seorang pejabat yang punya kewenangan dalam satu urusan ya, dan dia ngasih amplop ternyata memang punya kepentingan, sehingga dia ngasih dibungkus seolah-olah ini menjadi uang amplop buat nikahan, tapi ternyata itu sebenarnya ada unsur gratifikasinya. Nah ini hadiah yang tidak boleh. Kita bakal di luar kepatutan, di luar kewajaran. Sewajarnya orang ngasih amplop ya 100.000, 500.000 sekitar gitu. Ini amplopnya Honda Jazz itu ya, amplopnya Honda SRV. Nah ini kan nggak wajar. Nah, sehingga ini yang bisa kemudian hukumi berbeda. Ya. Tapi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kaidah fikih. Intinya kaidah fikih terkait adat atau kebiasaan. Suatu adat atau kebiasaan kita sebagai acuan hukum dalam fikih selama itu tidak menyelesaikan syariat, ya, selama tidak kemudian bertentangan dengan dalil, ya, maka adat atau kebiasaan bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam pertimbangan fatwa oleh para ulama. Silakan bagi yang mau bertanya atau mau menambahkan, kalau ada, ya, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Sekarang kita akan ada ini Islam Nusantara.
disesuaikan dengan syariat Islam. Nah, kita lihat dalam masyarakat sekarang terjadi dua perbedaan di sana. Kalau yang satu malah vonis bahwa Islam Nusantara itu adalah laknatullah, pokoknya sangat tidak sesuai. Contohnya misalnya disesuaikan itu misalkan contohnya Ustaz dalam dengan Islam Iran kan budaya di negara kita banyak daerah maulid maulid pasti mengadakan acara yang dia mengatakan itu sangat bid'ah, itu sangat syirik. Nah, dalam Islam Nusantara ini sekarang apakah itu termasuk Pak Ustaz? Penjelasannya karena kami yang orang katakan orang awam jadi bingung ada dua pendapat ini salah satu mengatakan nah itu paling apa paling syirik karena merubah syariat Islam dengan mengatakan Islam Nusantara. Ya, baik. Jadi tergantung definisinya apa itu Islam Nusantara itu. Ya. Kalau isinya itu adalah menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan budaya di Indonesia, selama tidak bertentangan dengan syariat, nggak ada masalah. Atau misalnya kita, ya Islam Nusantara contohnya apa misalnya? Contohnya kalau kita ke masjid, kita sholat, kita pakainya sarung, pakai peci, songkok, ya. Nah itu Islam Nusantara. Apakah itu boleh? Tidak ada masalah. Karena itu tidak bertentangan syariat. Selama pakaian menutupi aurat, ya, bentuknya bagaimana tergantung dengan kondisi masyarakat, tergantung dengan budaya. Bahkan itu difatwakan oleh Imam Ahmad. Bahkan makruh hukumnya kita memakai baju atau pakaian yang beda dengan budaya setempat. Itu makruh, malah nggak boleh. Misalnya ya, di Arab kan biasanya pakai gamis, gitu ya, pakai gamis panjang. Kemudian di masyarakat suatu daerah itu misalnya tidak umum orang itu pakai gamis, ya. Umumnya misalnya pakai sarung, gitu ya. Nah, itu kalau mengatakan itu malah lebih afdolnya kita pakai pakaian sesuai budaya setempat. Ya. Kalau enggak, itu namanya libas syuhrah namanya, pakaian yang mencolok itu tidak kemudian diperkenankan selama tidak bertentangan syariat, selama itu bukan bertentangan syariat, ya. Maka Imam Ahmad, ya, beliau kan tinggal di Madinah. Suatu saat beliau kemudian hijrah ke Irak. Ya. Kemudian di Irak beliau memakai pakaian orang Madinah. Ternyata di Irak itu nggak biasa, ya, pakai pakaian seperti orang Madinah. Maka Imam Ahmad kemudian menyesuaikan. Beliau tidak memaksakan, ya, memakai pakaian orang Madinah. Karena di Irak itu pakaian yang berumum. Ya, sehingga beliau kemudian memfatwakan makruh hukumnya kita memakai pakaian yang mencolok, yang berbeda sendiri dari masyarakat pada umumnya. Karena rata-rata pakaian itu tidak ada motif pakaian, jenis bentuk pakaian, tidak ada batasan syariat. Syariat membebaskan itu selama tidak bertentangan syariat. Nah, artinya sesuatu yang memang tidak ada batasan dalam syariat, kita boleh adaptasikan atau kita sesuaikan dengan budaya masyarakat di kita setempat. Ya. Tapi kalau memang itu bertentangan dengan syariat, maka itu nggak boleh. Misalnya tadi, kalau maulid gimana? Nah, maulid itu kan budaya kita, ya. Nggak ada di Saudi misalnya budaya maulid, ya. Nah, apakah itu haram? Ya, karena tidak ada bersama Rasulullah, ya, tidak ada bersama para sahabat. Ya. Nah, kita harus pahami, Pak, yang namanya adat itu, yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Karena al-aslu fil adat al-ibahah. Hukum asal dalam adat budaya itu boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Maulid itu kan hanya sebatas momentum di mana orang kumpul, ya, mendengarkan ceramah, kemudian misalnya mendengarkan puji-pujian kepada Rasulullah, ya, ada zikirnya, ada sholawatnya, ya, ada rebana, segala macam. Itu kan ada tradisi. Sama kayak kita 17-an, itu kan ada tradisi. Ya. Ada nggak 17-an di masa Rasulullah? Kan nggak ada. Apakah 17-an itu jadi haram? Ya. Itu kan cuma ada tradisi. Selama tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak ada masalah. Ya. Ini memang khilafnya di antara ulama. Karena nanti ulama itu ada yang sedikit agak strict. Ya. Pokoknya ada semua yang tidak ada di zaman Nabi itu semuanya tidak boleh. Itu bid'ah.
bidah yang dolalah sesat. Ya. Tapi kalau kita lihat pendapat banyak ulama dalam Syafi'i dalam mazhab ya, itu mengatakan tidak otomatis apa yang ada di zaman Nabi itu otomatis haram. Yang haram itu kalau ada larangannya dari Rasulullah. Rasulullah menyatakan dengan tegas ini tidak boleh, bahwa itu yang haram. Kalau sekedar Nabi tidak melakukan itu haram. Ya, karena banyak sahabat Nabi juga yang melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Dan itu ternyata para sahabat melakukannya. Selama tidak ada larangannya, tidak boleh. Maka misalnya tadi maulid itu, ya itu kan tradisi saja. Maka kalau itu dianggap sebagai tradisi, ya bukan ritual ibadah yang wajib kita laksanakan. Beda halnya kalau kita anggap ritual itu berarti itu tidak boleh ya. Kita anggap maulid itu sebagai kewajiban selain sholat lima waktu misalnya ya. Nah itu jadi tidak boleh kalau kita anggap sebagai ritual ibadah. Tapi kalau kita anggap sebagai tradisi semata, ya sama kayak kita misalnya 17-an, sama kayak kita misalnya mengadakan upacara bendera itu kan tradisi ya, dari segi setiap negara. Nah itu selama kontennya, isinya tidak melanggar syariat maka boleh. Jadi tergantung dari isi dari perayaan maulid itu. Kalau misalnya isinya adalah ceramah, mendengarkan pengajian, ya, robanaan, ya, membacakan sirah Nabi sehingga orang itu teringat kembali dengan perjuangan Rasulullah, ya. Nah, itu maka tidak akan bagus. Jadi bid'ah hasanah kalau istilah ulama Imam Syafi'i itu disebut sebagai bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Tetapi kalau isinya itu, ya, misalnya maulid, tapi isinya dangdutan, Pak. Nah itu baru kacau, baru jadi masalah, baru itu haram. Jadi tidak dari isinya apakah dia bertentangan syariat atau enggak. Kalau bertentangan maka haram, tapi kalau enggak, selama itu hanya tradisi semata bukan bagian dari ritual ibadah maka tidak masalah. Walaupun tadi saya bilang memang ada ulama yang agak strict, ya. Bahkan ada juga ulama mengatakan yang strict ini, yang agak saklek ini, ya. Mihrab ini Pak, itu beda. Mihrab ini kan ada tempat imam yang menjorok ke depan ya. Ini sebagai ulama ya yang agak sering itu mengatakan ini tidak boleh ada masjid itu ada mihrabnya. Kenapa? Karena di masa Nabi tidak ada mihrab. Di masa Nabawi di zaman Rasulullah itu rata imam itu di sini. Tidak ada mihrab yang menjorok ke depan. Jadi kalau ada mihrab itu hukumnya haram. Ya, ada yang salah begitu memang ada juga. Ya. Bahkan misalnya pakai tasbih itu kan nggak boleh, karena Nabi itu nggak pakai tasbih, gitu ya. Nah itu memang ada seperti itu. Gitu. Ada yang modelnya agak sering beduk, gitu kan, itu haram karena tidak ada yang bersama Rasulullah. Ya. Apalagi kubah masjid itu kan tidak ada di zaman Nabi, itu aja haram. Ya. Banyaklah hal-hal yang memang akhirnya jadi haram semua. Gitu. Gara-gara termasuk Pak, ada juga yang strict banget. Ya. Ini kan karpet itu Pak. Ada nggak di masa Nabi? Nggak ada. Nabi itu sholat di atas pasir, pakai sendal. Sekarang kita nggak ada orang itu mesti pakai sendal. Padahal itu sunnah Nabi. Nabi pernah mengatakan, sholatlah kalian pakai sendal. Kata Nabi pada sahabat, perintah itu. Ya. Nah kita sekarang nggak ada yang pakai sendal. Apa kita jadi dosa semua? Bid'ah semua. Nah kita nggak begitu. Cara memahaminya. Ya, cara memahaminya nggak begitu. Ada yang memang sering itu. Sudah ada saya pernah melihat itu ada seorang ustaz di daerah Jawa itu sholatnya nggak mau di atas karpet, sholatnya harus di atas tanah dan harus pakai sendal. Kenapa? Karena Nabi sholatnya di atas pasir, ya, pakai karpet dan pakai sendal. Ada tuh yang begitu, ya. Nah itu kan beragama kalau strict begitu jadi sulit, ya, menyulitkan. Maka yang kita pahami adalah yang harus kita pahami adalah apa itu haram. Haram itu adalah yang dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sekedar tidak dilakukan oleh Nabi, belum tentu itu hukumnya haram. Tergantung apakah dia bertentangan dengan syariat atau tidak. Kalau bertentangan haram, kalau tidak ya tidak masalah. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ya, ya silakan. Ya. 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 Oke. Baik. Tidak punya anak, berarti hanya punya siapa? Istri. Kemudian saudara masih ada nggak?
Iya, maksudnya masih punya adik kakak. Si almarhum ini, almarhum suami ini masih ada. Jadi kalau kita lihat dalam hukum waris, ya, ada 23 pihak ahli waris. Jadi nggak cuma anak, ya. Ahli waris itu ada anak, ada pasangan, suami, istri, ada ke samping, ada saudara, ya. Ke atas ada ayah, ibu, kakek, nenek, ya. Jadi nggak cuma anak, nggak cuma istri. Artinya kalau misalnya ternyata nggak ada anak, maka nanti warisan itu lalu ke siapa? Ke istri, kemudian ke saudara. Jadi saudara itu tidak masuk ahli waris. Istri dapat berapa? Istri kalau nggak punya anak dapatnya 1/4. 3/4 sisanya nanti ya itu dibagi kepada ahli waris yang lain. Siapa misalnya ada orang tua kan? Ya. Ada saudara enggak? Saudara itu bisa dapat sisanya. Nah ini kan kita kadang-kadang kalau keluarga kita tidak terima, ya. Istri kok dapatnya sedikit cuma 1/4, saudara kok dapatnya 3/4 sisanya, ya. Padahal saudara kan punya keluarga masing-masing, ya. Nah, memang ya saudara kan tetap punya hubungan darah dengan almarhum. Karena dalam Islam itu ahli waris itu adalah memang yang punya hubungan darah, ya. Kemudian orang yang diikat dalam pernikahan itu suami atau istri, ya. Jadi tidak melihat kepada jasa, tidak melihat kepada kedekatan dengan almarhum. Kadang-kadang ada orang yang dekat dengan almarhum, berjasa kepada almarhum, tapi bukan ahli waris. Contoh misalnya siapa? Anak angkat. Anak angkat itu misalnya selama hidupnya, ya, selama hidup orang tua angkatnya dia yang ngurus, dia yang ngobatin, dia yang ngurus ketika sakit. Ya. Anak angkatnya malah nggak pernah pulang, ya. Ketika sakit nggak pernah pulang. Tapi ketika meninggal orang tua angkat ini, ya, yang dapat warisan ya anak kandung, anak angkat dapat warisan. Kenapa? Karena hukum waris tidak melihat kepada jasa, hukum waris tidak melihat kepada usia, tidak melihat kepada menikah atau belum menikah, tidak melihat kepada miskin atau kaya. Pokoknya dia punya hubungan darah dengan almarhum, ya, atau dia suami atau istrinya, maka dia dapat warisan walaupun mungkin ya secara jasa tidak punya. Nah tapi tentu saja kan bukan cuma hukum waris yang ada, ya. Boleh saja anak angkat ini misalnya dapat wasiat, ya, atau dapat hibah bisa, ya. Atau istri misalnya tadi, istri kan secara warisan cuma dapat 1/4, tapi kan misalnya suami pernah hibah sama ini kepada istrinya, atau suami juga dia selama ini kasih nafkah dan kasih hibah sekaligus, sehingga istri sudah punya tuh harta dari pemberian suami selama ini, walaupun secara waris cuma 1/4. Hibah kepada istri boleh, suami menghibahkan kepada istri boleh. Iya, jadi suami misalnya begini, sebelum meninggal dia sudah punya ancang-ancang nih, kalau dia meninggal dan dia nggak punya anak, ya, maka ini istilah kalau berempat akan diberikan kepada saudara, ya, karena mereka juga ahli waris, ya. Tapi suami nggak pengen ini harta lari ke saudaranya, karena hubungan itu kurang baik, ya. Akhirnya gimana caranya mengakalinya, ya? Dihibahkan, ya. Dihibahkan semua hartanya pada istri. Jadi rumahnya di atas namakan istri, ya, tanahnya di atas namakan istri. Itu apa? Ketika wafat, karena rumah itu sudah jadi milik istri, maka tidak ada waris. Karena sudah dihibahkan kepada istri, boleh. Asalkan selama masih ketika masih hidup hibahnya. Kalau hibahnya belum terjadi, ya perlu wafat, ya itu nggak sah hibahnya. Jadi hibahnya mau sekarang masih hidup, hibahkan dari sekarang. Ya. Kalau perlu wafat, nah berarti ya jadi hukum waris nanti yang berlaku. Saya punya mertua begitu. Mertua saya anaknya semua perempuan, 2 perempuan. Ya. Kalau cuma punya anak perempuan, nggak punya anak laki-laki, kan 2/3 buat anak perempuan, 1/3 kan sisanya kemana? Ke saudaranya. Ya. Nah, mertua saya nggak pengen balik ke saudaranya. Gimana caranya? Nah, hartanya sekarang ini semua dihibahkan kepada anak perempuan. Punya kampung sawit di Riau, ya. Itu atas namanya semua sudah atas nama anak perempuan yang 2. Jadi nanti kalau meninggal, kebun ini dari bagi waris atau sudah dihibahkan kepada 2 anak perempuan, aman, ya, itu boleh sebut asalkan ya hibah itu kan ketika masih hidup. Kalau sudah wafat ya tidak ada hibah namanya. Itu boleh, jadi boleh dihibahkan. Kalau memang suami pengen itu jatuhnya ke tangan istrinya, boleh cara dihibahkan. Tapi syaratnya hibah itu harus terjadi setelah terima sebelum wafat. Baik, ada lagi. Coba. Sudah ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mari kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
aja dengan kata bagis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.